Sami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wal aqibatu lil muttaqin. Ya hayyu ya qayyum, ya hannan ya mannan, ya dzal jalali wal ikram, ya wahhab, ya sultan, ya dayyan, ya burhan, ya jalal, ya jamal, ya kamal, ya fardu, ya sanad, ya witru, ya masyir. Wassalatu wassalamu alaika sayyidil mursalin. Wassalatu wassalamu ya khataman nabiyyin. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallati lati adri. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, syahadatan bilisani wa tasdiqi wa yaqin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh nabiyul akramil akram akramal akramin wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adi ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Ibtadi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman mutalaziman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ya da'imal qadri ala al-bari ya basif al-yadaini bil afiyah ya sahibul mawahib saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairul wara sajiyah wa fir lana ya jal'ula
fi hadhihi al-'asiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwal wal aulad kama salim gaisin ajabal kuffar nabatu summa yahiju fatarahu musfaran summa yakun hitoman wa fil akhirah adabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwanun wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. Jadi dunia itu bentuk permainan dan bentuk senda gurau. Udah jelas mobil nyata. Allah peringatkan kepada orang-orang yang pecinta dunia ini, yang tergantung sama dunia, tergantung kepada harta, tergantung semua kehidupan dengan apa-apa yang tidak ada apa-apanya. Saya cuma menyampaikan surat otak. Kalau mau marah sama bikin surat. Terima tidak terima, memang kamu sakit. Orang sakit pasti akan pedih kalau kena garam, karena lukanya banyak. Orang yang bikin tadinya itu orang luka, orang sakit, yang tidak mau sembuh. Artinya ketahui olehmu bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Perhiasan dan bermegah-megahan antara sesama kamu. Berlomba-lomba memperbanyak kekayaan dan anak-anak. Perumpamaannya bagaikan hujan yang menakjubkan bagi para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya jadi kuning. Kemudian dia menjadi hancur. Dan di akhirat nanti akan ada azab yang keras. Dan ampunan dari Allah serta kerinduannya.
Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan, tipuan semata-mata. Quran teruskan, kejar, guru, mengharap, pasti dapat siksa yang keras. Qala Nabi Muhammad SAW, "Idza ahabba Allah 'abdan ibtalahu, fa idza ahabbuhu al-balik ibtanahu." Qila wa ma tanahu qala lam yakun lau ahlan wala malan. Nabi SAW bersabda, apabila Allah menyayangi hamba-hambanya, niscaya diberi cobaan kepadanya, maka apabila disayangi dengan kesayangan yang berlebihan, niscaya akan diikhtiarkannya. Lalu ditanya, apa ikhtiar itu? Nabi menjawab, Allah tidak meninggalkan baginya istri dan harta. Ikhtiar arti secara harfiah, dikayakan dan diberikan apa yang disimpankan. Artinya kalau orang-orang wanita soleha itu tak bakal marah. Kalau wanita yang lembur itu banyak melarat. Melarat hati, melarat pikiran, melarat agama, melarat taat, melarat yakin, melarat semuanya. Sampai anak-anaknya melarat gak ngerti doa. Semua adab yang firman Allah wa qawlu ta'ala fi kitabil karim, innal ladzina la yarjuna liqa'a wa radu bil hayati dunya wa ma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sadaqallahu azim. Surat Yunus ayat 7. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan untuk menemui kami itu siapa? Masa banyak? Tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya pada kitab, tidak percaya sama malaikat, tidak percaya dengan nasihat-nasihat, tidak percaya kitab Allah, tidak percaya dengan hadis, tidak percaya dengan alim. Kami tidak mengharapkan menemui. Mereka rela dengan kehidupan yang dekat dan sudah merasa tentram dengan itu. Dan mereka itu tidak pula memperhatikan keterangan-keterangan dari kami. Karena sudah merasa tentram.
Nah, termasuk golongan orang-orang yang disebutkan Nabi SAW. Al-ahmaq man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allahul jannah. Orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu mengikutkan dirinya, memperturutkan terus-menerus dengan hawa nafsunya. Dan ia selalu berangan-angan kepada Allah agar masuk dalam surga tanpa amal. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Dalam Quran surat Maryam 59, Qalu ta'ala fi kitabil karim, fa khalafa min ba'dihim khalfun da'u salata wa tabau syahawati fasawfa yalquna ghayya. Maka digantikan mereka oleh satu angkatan yang meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Sebab itu mereka akan menemui kebinasaan sebelum binasa, sudah binasa. Dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan dalam ayat 21, wa qauluhu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nas budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, wa qiyam dunya bi arba'i asya' bi ilmi ulama bi adlil umara wa bi sahawatil aghniya wa bi du'ail fuqara. Tegaknya dunia ini 4 perkara. Dengan ilmu ulama-ulama, wa bil adlil umara, dengan adilnya pemimpin-pemimpin, raja-raja, sultan-sultan, pemerintah adil. Kemudian bisa qawatul aghniya, dengan murahnya dermawannya orang-orang kaya. Keempat, dengan doanya orang-orang yang fakir. Ada yang fakir rakus sama fakir sabar. Fakir rakus, udah rakus, sombong. Itu jangan diminta doa. Maka Al-Baqarah ayat 6-7 juga berfirman Allah Ta'ala, wa
qauluhu ta'ala fi kitabil karim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anda tahu alam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatun walau adabun azim. Bahaya kita sampaikan ini, Quran ini paling bahaya dan paling diremehkan orang. Mereka bukan tuli tapi budak. Mereka bukan buta tapi buta mata hatinya. Mereka punya akal tapi keledai. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak. Atau tidak kamu beri peringatan, mereka tetap tidak akan beriman, tidak berubah. Tabiat watak sifat tidak berubah. Maka Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran. Mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat, sangat besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunya adara bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adara bi dunya fasiru mayabqa ala mayakna. Barang siapa yang mencintai dunianya, maka dia telah membahayakan akhiratnya. Barang siapa yang mencintai akhiratnya, maka dia telah membahayakan dunianya. Maka utamakanlah olehmu yang kekal daripada sesuatu yang rusak. Maka dibilangkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana hidup di dunia dapat kebaikan, bagaimana mendapatkan akhirat dengan kebaikan, bagaimana dia selamat dari siksa dan neraka. Ilmu, talabul ilmu, utlubul ilmu, walau bising, kejar, tuntut, letih, penat, tapi dapat keuntungan. Bodoh dituruti, letih, penat, mikir dunia, sakit, dalam kesedihan. Maka firman Allah lagi dalam surat Al-Baqarah dengan terang, Allah Ta'ala menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 16. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim
Ulaika alladzina istarau dolala bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tanya yang ngaji. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maunya dapat petunjuk, tapi disesatkan. Tujuan untuk mendapatkan ridha Allah, tujuan selain Allah, itu orang tersesat. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk, apalagi takut kepada Allah. Petunjuk saja tidak dapat, karena dia telah menjual murah kebun surga untuk ingin mendapatkan kebun dunia. Naudzubillah. Maka kala Nabi SAW, ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kenapa begitu? Datang orang kafir, orang bodoh, ilmu nggak ada, ayat tidak bisa baca, tidak mau belajar, umur sudah nasib pas-pasan. Hidupnya selalu kufur. Begitu melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan pakai cucu Nabi SAW, kursinya emas, kipasnya dari bulu merah, minumannya semua anggur buah-buahan, kemudian gelasnya, piringnya emas. Itunya seakan-akan orang yang sombong. Datang orang kafir karena mendengar tadi sabda Nabi, ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Ya mu'minin, aku adalah orang yang susah, rumah enggak, untuk makan besok enggak ada, anak saya sakit-sakitan enggak bisa berobat. Apakah hadis ini benar atau salah? Bahkan dikatakan orang kafir itu surga, sedangkan orang yang mukmin itu penjara. Betul nggak salah? Siapa bilang salah? Buktinya saya bisa makan, cari uang susah, jalan saya nggak pernah benar, musibah terus menerus. Untuk cari makan satu piring susah. Bukankah saya penjara di muka bumi ini, kata orang kafir. Tersenyum. Orang kafir, itu surga sekarang. Dan aku yang demikian ini penjara bagimu.
dengan buah, dengan segala harta, dengan dirham semua itu, aku tidak bisa menerima. Dibandingkan nanti dengan surga yang Allah berikan, tidak ada artinya yang ini. Dibandingkan aku melihat Nabi itu, lihat jatuh dulu, maka lenyaplah harta di hadapanku. Aku cuma mengharap bagaimana berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Penjara, hidup ini penjara. Tapi kamu orang kafir, udah gak ngerti halal haram, udah gak ngerti akhlak, udah gak ngerti tujuan hidup, udah gak ngerti arti hidup, udah susah makan, susah ibadah. Surga kamu tidak disiksa. Kamu lapar, penuh dosa, masih makan. Kesana datang, makan. Ketemu teman, makan. Surga kamu. Bandingkan nanti kalau kamu sudah di dalam tanah, dalam kubur. Makananmu duri, nanah, darah yang tidak kamu beralaskan dengan tanah atau dengan batu atau dengan kasur, tapi lempengan-lempengan neraka yang kamu rasakan di dalam kubur. Maka kamu di dunia ini masuk surga dibandingkan aku yang punya ini. Taubatlah kamu sebelum nanti kejadian yang benar-benar. Susahmu ini tidak ada 0,001% dengan siksa kubur. Lempeng panas, piring panas, biji batu yang panas yang kau makan sampai meledak kau punya usus. Apa enggak surga kami di dunia? Nangis orang kafir. Salah memandang.